Saudara Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Yudiawan Wibisono mengungkap uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar berhubungan dengan pilkada di Sulawesi Selatan. Menurut Irjen Yudiawan, uang palsu tersebut akan digunakan oleh salah satu tersangka untuk maju di pilkada Kabupaten Baru. Kendati demikian, polisi tidak menjelaskan siapa tersangka yang dimaksud. Irjen Yudiawan hanya menyebut jika uang palsu batal digunakan untuk pilkada karena yang bersangkutan tidak mendapatkan partai untuk maju di pilkada baru. Jadi tersangka ini mengajukan proposal pendanaan pilkada di Baru, tapi alhamdulillah nggak jadi. Ya ini dalam rangka untuk jadi dana uang-uang yang dicetak ini akan dipakai untuk itu. Ya, ini dananya, tapi tidak jadi. Tidak ada partai yang menyalonkan. Ya, walaupun dia nanti disebarkan dengan uang palsu supaya bisa memilih yang bersangkutan. Nah, ternyata karena uang palsu jadi tidak jadi. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, kita sudah terhubung bersama Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak. Selamat sore Pak Kapolres, untuk maju di pilkada mana uang palsu ini digunakan? Selamat sore Mas, mohon izin kami jelaskan bahwa sebenarnya untuk tadi sebenarnya Bapak Kapolda sudah menjelaskan bahwa dari 17 tersangka yang sudah kami amankan, salah satunya adalah yang akan mencalonkan diri dalam pilkada di Kabupaten Baru, namun membatalkan karena tidak ada yang mengusung yang bersangkutan, yaitu tersangka atas nama dengan inisial AI. A itu adalah seseorang berpendidikan S3 ya dengan jabatan Kepala Perpustakaan di salah satu universitas di Kabupaten Goa. Demikian Mas. Oh, jadi selain Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, ada keterlibatan Kepala Perpustakaan kampus lain maksud Anda? Tidak, yaitu Kepala Perpustakaan itulah yang tadinya mau mendaftar di dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Baru. Dia juga Demikian, sebagai tersangka utama dalam kasus ini, Pak Kapolres? Betul, masuk dalam tersangka utama dalam perkara yang kami tangani. Di antara selain dari 16 tersangka lainnya. 4 ingin mencalonkan sebagai bupati. Dan masih ada 3 DPO yang akan kami lakukan pengejaran, dan kemungkinan masih ada pengembangan tersangka-tersangka lainnya dari perkara ini. Oke. Jadi mohon waktu, mohon doanya, mudah-mudahan bisa kami terangkan untuk apa bisa kami ungkap segamblang-gamblangnya sampai ke akar-akarnya dari perkara uang palsu tersebut. Baik, 17 tersangka dan saat ini ada 3 DPO. Pak Kapolres, terkait dengan uang palsu ini digunakan untuk pilkada, apakah sudah ada dugaan aliran dana yang mengalir? Jadi dapat kami jelaskan Mas, untuk dugaan dana yang mengalir sebenarnya sudah ada, namun sudah berhasil kami amankan. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak Kapolda, bahwa dari sejumlah uang yang sempat beredar, kami pastikan ke masyarakat bahwa uang-uang tersebut sudah berhasil kami amankan dan kami tarik lagi dari para tersangka yang menggunakan uang palsu tersebut untuk transaksi maupun segala sesuatunya di Sulawesi Selatan. Baik, Kepala Perpustakaan yang sebagai tersangka yang juga tadinya mau mencalonkan sebagai Bupati Kabupaten Baru ini, kenapa tidak jadi dicalonkan? Apakah tersangka ini sudah dicurigai sejak awal? Jadi begini Mas, karena tidak ada yang mengusung, karena kurangnya pengusung, sehingga yang bersangkutan membatalkan diri untuk mengikuti kontestasi sebagai calon bupati di Kabupaten Baru. Sehingga yang bersangkutan membatalkan diri, membatalkan niatnya, tapi karena ini berdasarkan keterangan yang bersangkutan dari tersangka pelaku, yaitu tersangka kami, bahwa karena melihat hasil cetakan tersebut sangat menggiurkan, akhirnya dia meneruskan dan melanjutkan kegiatan tersebut
ya untuk mengembalikan modal-modalnya yang sudah terpakai. Kemudian sempat berhenti beberapa minggu lalu karena sudah mengendus bahwa kami sedang melakukan penyelidikan tentang uang palsu. Tapi kami berhasil untuk mengungkap ini atas doa dari masyarakat seluruhnya. Pak Kapolres, sebelum mendapat dukungan partai kan mungkin seorang bakal calon bupati ini sempat belusukan dulu atau melakukan pendekatan dulu. Apakah ada dugaan uang palsu ini sudah sempat tersebar lebih dulu? Jadi gini Mas, kami fokus bukan pada pilkadanya, tapi kami fokus pada penyebaran uangnya. Ya, jadi kami pastikan kami fokus kepada penyebaran peredaran uang palsunya. Ya, karena kami tidak ingin adanya uang palsu lain yang digunakan untuk transaksi dan tidak ingin ada korban-korban berikutnya dari masyarakat yang menggunakan uang palsu tersebut. Itu loh Mas. Oke, Jadi Pak untuk Kapolres. masalah pilkadanya kami belum dalami Mas gitu Mas. Baik, selain barang bukti yang disita, uang palsu senilai 400 juta rupiah lebih itu, apakah polisi sudah menemukan barang bukti uang palsu yang sempat tersebar? Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa bersesuaian dengan seluruh keterangan dari para tersangka yang kami amankan, ya, bahwa uang palsu yang sempat beredar tersebut sudah kami temukan kembali dan saat ini sudah menjadi barang bukti. Dan sudah menjadi barang bukti yang tadi kami tunjukkan pada kawan-kawan seluruh media pada saat rilis tadi oleh Bapak Kapolda. Jadi kami pastikan sekali lagi bahwa uang yang beredar tersebut adalah sudah kami dapatkan kembali dan sudah kami tarik kembali dari masyarakat, dari para pelaku, dan ini sudah menjadi barang bukti. Kalaupun memang nanti masih ada ditemukan uang palsu misalnya di Kabupaten Goa atau di Kabupaten Takala dan Makassar dan seterusnya, kami mohon bantuan pada masyarakat segera laporkan uang tersebut ke kantor-kantor polisi yang terdekat, baik Polsek, Polres maupun Polda di tempat saudara dimanapun saudara berada. Oke, Pak Kapolres, kalau dari keterangan 17 tersangka ini terkait berapa jumlah uang palsu yang mereka produksi dan yang sudah tersebar di masyarakat dan ditemukan oleh polisi di sana, apakah polisi sudah bisa memastikan tidak ada lagi uang palsu yang beredar di masyarakat di sana? Jadi gini, kami mengamankan beberapa barang bukti berdasarkan keterangan-keterangan tersangka kemana mereka mengalirkan, kemana mereka menjual belikan, kemana mereka membelanjakan uang-uang palsu tersebut. Sehingga dari keterangan-keterangan tersangka tersebut kami dapat memastikan bahwa seluruh dari catatan tersebut bahwa peredaran uang tersebut berdasarkan keterangan tersangka bisa kami pastikan sudah kami tarik kembali. Namun apabila yang namanya tersangka kan belum tentu jujur Mas, belum tentu dia menyatakan yang menyampaikan yang seapa adanya. Pasti ada berkelit, pasti ada berbohong untuk menutupi perbuatannya. Oleh sebab itu tadi kami sampaikan apabila masih ada ditemukan oleh masyarakat, tolong segera laporkan kepada kami, maka kami akan tindak lanjuti uang palsu tersebut. Demikian Mas. Pak Kapolres, kalau 3 buron selain 17 tersangka ini siapa? Masih ada beberapa nama yang kami kantongi, yang kami masih membutuhkan beberapa keterangan lagi dan membutuhkan beberapa alat bukti lagi untuk menyatakan bahwa ada keterkaitan dan ada aktus reus dari perbuatannya sehingga menemukan mens rea dari hubungan antara tersangka sama tersangka, tersangka sama calon tersangka atau saksi, tersangka dengan alat bukti lainnya sehingga kami tidak salah untuk mentersangkakan seseorang atau meningkatkan status orang sebagai tersangka Mas. Karena kami tidak mau terburu-buru, kami ingin profesional dan pengungkapan perkara ini dengan secara scientific investigation, kami juga menggunakan teknologi ya. Jadi jangan sampai langkah kami yang sudah sampai di titik ini karena terburu-buru jadi membuat penyidikan menjadi bias. Jadi kami mohon pada masyarakat mohon bersabar, kami terus berusaha untuk sampai ke akar-akarnya dan kami pastikan bahwa penegakan hukum kami tidak tajam di bawah saja, kami pastikan tajam di atasnya juga. Baik Pak Leonard, Mas. artinya ini modus uang palsu klasik Pak ya, tidak ada modus baru ataupun mungkin pesanan untuk mereka mencetak uang palsu dan dijual lagi kepada pemesan? Jadi gini, tadi seperti sebenarnya kalau sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolda, mereka menjual
atau menyebarkan uang palsu tersebut dengan perbandingan 1:2 itu di dalam satu grup, yaitu grup WhatsApp, salah satu media sosial yang sedang kita gunakan saat ini. Nah, di grup tersebutlah mereka bertransaksi, akhirnya mereka bertemu, akhirnya disitulah mereka berjanjian untuk menyerahkan uang yang asli kepada pelaku, kemudian pelaku menyerahkan uang yang palsu kepada pelaku-pelaku lainnya. Dan dari para beberapa pelaku memang benar sudah ada digunakan untuk membeli peralatan kebutuhan sehari-hari, sudah ada yang membeli untuk barang elektronik dan lain-lain, bahkan untuk membayarkan bahan bakar, tapi semuanya sudah berhasil kami temukan aliran-aliran tersebut berdasarkan keterangan-keterangan para pelaku. Gitu loh, Mas. Baik, Pak Leonard, selain uang palsu, apakah ada dugaan pemalsuan surat-surat berharga lainnya mungkin? Nah, dari TKP kami temukan, ya makanya kami pada saat kami mengungkap perkara ini, kami langsung menggandeng Bank Indonesia karena kami temukan surat berharga negara atau SBN, ya senilai di sini jumlahnya sangat besar, 700 triliun rupiah. Dan ini kami masih butuh keterangan dari Bank Indonesia. Nanti apa hasil dari Bank Indonesia akan kami sampaikan di update penanganan perkara kami selanjutnya, Mas. Baik, jadi kami senilai nantikan. ada surat berharga negara senilai 700 triliun, kemudian ada juga certificate of time deposit, ya senilai 45 triliun yang kami temukan di dalam tumpukan hasil cetak uang palsu tersebut. Jadi kami mohon waktu, biarkan kami menunggu hasil dari Bank Indonesia untuk menjelaskan surat-surat apa itu dan apakah itu asli atau tidak. Termasuk juga ada kami temukan mata uang asing Vietnam dan Korea Selatan. Tapi kami fokus kepada mata uang rupiah, mata uang kita Republik Indonesia itu rupiah. Ya, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 ini adalah fokus pada rupiah. Gitu loh, Mas. Oke, tak hanya uang palsu tapi juga surat berharga negara ratusan triliun. Kami nantikan seperti apa penyidikan dari Polres Goa. Terima kasih AKBP Reonald Simanjuntak, Kapolres Goa sudah berbagi informasi bersama kami di Indonesia Update. Terima kasih, Pak.